Halo semuanya, selamat datang di Thinker Thinker. Hari ini kita mau bahas tentang reaksi antara Coca-Cola dan Mentos. Kayaknya semuanya udah pada tahu ya, hasil reaksinya apa. Ya, walaupun fail ya gitulah, pokoknya reaksinya hasilnya muncrat aja. Kemudian kita coba lagi di Sprite. Kita masukin sekarang satu-satu, kalau tadi kan rentengan, ya berhasil juga sebenarnya muncrat. Cuman ya agak fail. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita akan bahas tentang apa yang terjadi di balik ini semua. Untuk itu kita siapin nih botol-botol Coca-Cola yang kecil kayak gini. Kemudian masukin 3 buah Mentos. Barengan ya kalau bisa ya. Oke, muncrat. Nah, habis ini ya bakal ada satu kali lagi. Dan saya mau jelasin dulu bahwa kali ini kita akan coba reaksikan Coca-Cola ini nggak cuma dengan Mentos doang, tapi dengan bahan-bahan lainnya yang tentunya nggak kepikiran sama kalian. Yang pertama sama tanah. Tentunya tanah dan Mentos ini punya unsur kimia yang sangat berbeda. Kita coba dulu dengan menimbang tanah dan unsur-unsur lainnya dengan 20 gram. Kenapa 20 gram? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menyamakan variabel. Tapi nantinya sebenarnya nggak kepake juga sih, karena ada satu dan lain hal. Untuk bahan yang kedua adalah gula, sama ditimbang juga 20 gram. Ya, kemudian nih mereknya ada nih, Raja Wali soda kue. Soda kuenya sama 20 gram juga. Bisa dilihat tekstur dari soda kue ini halus banget kalau dibandingin dengan gula dan pasir yang tadi. Selanjutnya garam. Ini ya teksturnya ya begitu kasar, cuman gak sehalus soda kue sih. Ya udah kepisah-pisah ya antara pasir, gula, soda kue, dan garam. Yang selanjutnya udah siap nih buat direaksiin. Yang pertama pasir, karena tadi ditimbang 20 gram, jadi sebenarnya yang diharapkan di sini adalah tidak ada yang tumpah. Tapi kenyataannya tumpah juga kan, jadi 20 gramnya tadi sia-sia. Walaupun begitu, eksperimen ini tetap bisa dilanjutin kok, karena kayak masih kelihatan banget terbentuk bubble-bubble atau semburan. Tuh lihat, reaksinya mirip kan dengan Mentos. Nah, coba sekarang dipikir deh, kenapa pasir bisa kayak gitu. Kemudian lanjutnya gula, kira-kira gimana nih reaksinya. Dan sama aja, gula juga menghasilkan reaksi yang relatif sama, nyemprot juga. Di garam juga kayak gitu juga sama. Nah, coba gimana nih terakhirnya soda kue. Ketika dituangin akan muncrat nggak ya? Dan ternyata muncrat walaupun udah banyak yang kebuang. Berarti sebenarnya kuat banget ya kalau misalkan Coca-Cola ini dicampur dengan soda kue. Hasil dari beberapa reaksi tersebut kemudian dibandingin, disejajarin, dan hasilnya seperti ini. Relatif sama sih ketinggiannya, jadi jumlah yang kebuang hampir sama. Dan perlu di note juga bahwa Mentos tadi volumenya lebih besar dibandingkan pasir, soda kue, gula, dan garam. Kalau dari sini sih bisa disimpulin reaksinya hampir sama, atau bahkan elemen-elemen lain ini atau unsur-unsur lain ini menghasilkan reaksi yang lebih bagus. Sekarang kita bahas dari segi akademisi. Nah, tahun 2007, si Tonya Siakovi ini ngirim jurnal yang diterima pada tahun 2008 tentang Coke Diet dan Mentos. Di situ dia coba reaksiin Diet Coke dengan beberapa sampel, mirip lah dengan kita tadi. Dan hasilnya relatif sama, cuman yang dia ukur adalah semprotannya, sedangkan kita yang diukur adalah sisanya. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa kayak gitu? Semua reaksi ini terjadi karena
adanya larutan CO2 yang ada di dalam soda, baik itu Coca-Cola atau Sprite yang tadi kita coba dan menghasilkan reaksi yang hampir mirip. Nah, larutan tersebut membutuhkan suatu ruangan yang punya area besar tapi volume kecil. Contohnya dari kedua gambar ini. Coba tebak, kedua gambar ini itu sebenarnya gambar apa sih? Yang kiri itu adalah gambar garam dapur. Kemudian yang kanan itu adalah gambar Mentos. Keduanya diambil dengan sebuah mikroskop yang canggih, namanya mikroskop elektron atau SEM. Bisa cari-cari sendiri di Google gimana cara kerjanya. Intinya dia punya daya zoom yang gede banget. Dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya permukaan dari Mentos dan garam dapur ini itu sangat bergelombang dan memenuhi syarat yang tadi. Dia memenuhi area yang besar namun dengan volume yang kecil. Jadi kayak ada coakan-coakan gitu banyak. Karbon dioksida ini dia bisa berikatan dengan karbon dioksida yang lainnya dan membentuk bubble di situ. Dan reaksi tersebut termasuk ke dalam reaksi fisika. Tapi buat yang mikir reaksi yang terjadi itu adalah reaksi kimia, kalian nggak salah juga kok, karena memang ada reaksi kimia yang terjadi di sini. Efeknya adalah di sudut kontak antara Coca-Cola dan Mentos. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa Coca-Cola punya sudut kontak yang relatif kecil ya. Maksudnya gimana sih sudut kontak yang relatif kecil? Ya, kita bisa lihat dari gambar selanjutnya. Sudut kontak kecil itu ditunjukkan pada gambar B dan gambar C dibandingkan dengan gambar A. Gambar A lebih cembung, sedangkan gambar B dan C itu lebih melebar. Apa yang ditunjukkan dari sini? Yang ditunjukkan di sini adalah gaya tarik antara permukaan terhadap gelembungnya. Nah, kalau dilihat dari tabel sebelumnya, Coca-Cola itu kecil sudut kontaknya, yang berarti ikatan antara reaksi antara Mentos dan Coca-Cola itu mengikat dengan lemah. Itulah kenapa gampang lepas dan gampang terjadi reaksi, yang mana reaksinya itu banyak, kemudian akhirnya nyembur gitu. Sebenarnya yang kita omongin tadi sih sudah mencakup kesimpulannya. Nah, kalau kalian mau baca silahkan baca sendiri. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng apabila kalian ingin tahu video-video selanjutnya yang pastinya merupakan tayangan edukatif.